Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beribadah kepada Tuhan. Baik yang ada di tempat ini ataupun rekan-rekan yang ada di rumah masing-masing menikmati siaran ini via YouTube. Salam sehat dan semangat dan tetap mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah pada saat ini dan kita semua akan tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur untuk saat yang indah yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh menghampiri tata kemuliaan-Mu. Dan biarkanlah ya Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan segenap keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau menolong, memberkati apa yang menjadi niat hati kami di dalam beribadah kepada-Mu. Tolonglah ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya semuanya boleh jadi hanya perkenangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Sungguh kami menyerahkan waktu ini seutuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Andaikan ku harus memilih, setiap hari, setiap saat kita diperhadapkan dengan satu kesempatan demi kesempatan untuk melakukan berbagai macam aktivitas kegiatan yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Tapi kita hanya tetap harus memilih Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Kita naikkan pujian ini. Kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan,
Selamanya kami akan memuji, memasyurkan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Pada saat ini, berbicara kepada setiap kami. Sampaikanlah apa yang ingin Engkau katakan kepada kami supaya kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari demi sehari, waktu demi waktu. Karena Engkau adalah guru kami. Ya, Tuhan Allah kami yang perkasa, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami memuji, kami mengagungkan, kami siap untuk mendengarkan, bahkan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang rindu diberkati firman Tuhan, kata bersama-sama, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sehat dan semangat untuk kita sekalian. Terus bersemangat untuk beribadah kepada-Nya, memuji mempermuliakan nama-Nya dimanapun Bapak Ibu Saudara, baik yang bisa berkumpul ataupun yang ada di tempat masing-masing. Nikmatilah jamahan dan lawatan Tuhan. Carilah hadirat-Nya, sembahlah Dia, tinggikan dan agungkan nama-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masih berkisah tentang kasih. Apa yang menjadi satu tantangan di dalam diri kehidupan kita pribadi lepas pribadi, manakala mau mengaplikasikan tentang kasih? Seringkali kita mendapat satu pengajaran, manakala membaca Alkitab, isinya kasih. Membaca Alkitab, renungan, baik pribadi ataupun kelompok ataupun manakala beribadah di gereja, maka apa yang kita dapatkan di sana, topik-topiknya adalah tentang kasih. Bagaimana orang mengasihi, bagaimana orang menunjukkan satu rasa kasih, rasa cinta, sayang. Kenapa hal ini menjadi satu topik besar yang harus dimengerti, dipahami oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus Tuhan, manakala menunjukkan kehadirannya, memperkenalkan kehadirannya di dunia ini kepada umat manusia, maka yang ingin disampaikan adalah bahwa Allah mengasihi. Sehingga manakala orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatnya secara pribadi, maka orang itu juga harus memahami kasih yang diterima dari Allah. Dan bagaimana kasih yang daripada Allah itu mereka rasakan dan juga bisa teraplikasi, bisa terwujud nyatakan di dalam kehidupan sehari demi sehari, manakala Bapak Ibu Saudara dan saya beraktivitas ketemu dengan orang-orang lain. Karena orang-orang lain yang kita jumpai ada yang menyenangkan, ada yang kurang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan, dan juga bahkan ada yang sangat menyebalkan, tidak kita sukai. Dan juga lebih daripada itu, kecenderungan untuk membenci di antara satu dengan yang lain itu ada, itu muncul selalu. Meskipun orang itu telah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, bagaimana kasih Allah yang telah kita terima, telah kita rasakan berkobar-kobar dan terus kita pergunakan untuk mengasihi orang-orang yang ada di kanan kiri muka belakang kita, meskipun orang-orang itu adalah tidak menyukai kita, tidak menyenangi kita, bahkan membenci kita. Saudara, saat ini kita akan mencoba melihat bagaimana kisah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Filemon. Mari kita akan buka Alkitab kita dari surat Rasul Paulus kepada Filemon. Hanya satu pasal saja, namun kita akan melihatnya, ya. Kita akan membaca dari ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Filemon ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Dan pembahasannya sesungguhnya
dari awal sampai akhir. Mari kita baca bersama-sama. Judul perikopnya 1:3, ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah ku peroleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bagian ini kita telah melihat bagaimana awal mula Rasul Paulus mencoba untuk menunjukkan apa yang terjadi di dalam kehidupan anak rohaninya yang bernama Filemon. Apa yang kita ketahui, apa yang kita pahami dari ayat yang 1 sampai dengan ayat yang ketiga, kita melihat bahwa Rasul Paulus menyampaikan salam, menyebutkan salam dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada Filemon yang kekasih teman sekerja kami, dan kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Archippus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi pada bagian ini kita melihat bahwa ada satu teamwork, ada satu rekanan kerja di dalam ladang pekerjaan Tuhan. Ini yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus dan juga anak-anak rohaninya yang ada. Termasuk di dalamnya adalah seorang yang bernama Filemon. Dan pada bagian ini ada satu hal kenapa Rasul Paulus menyampaikan suratnya kepada Filemon. Dan apa sesungguhnya yang ingin Rasul Paulus sampaikan kepada Filemon? Apa yang ingin dikorek oleh Rasul Paulus dalam kehidupan Filemon secara khusus adalah bagaimana pertumbuhan kualitas rohani yang dimiliki oleh anak rohani yang bernama Filemon ini benar-benar teruji. Bagaimana kita bisa melihat ujian dari apa yang ingin diperhatikan oleh Paulus dalam kehidupan Filemon secara khusus adalah bahwa sesungguhnya dalam kehidupan Filemon memang Rasul Paulus telah melihat bagaimana sepak terjang iman yang ada dalam dirinya dan diimplementasikan di dalam pelayanan. Di rumahnya ada pelayanan, di rumahnya ada satu jamuan, ada satu perhatian disampaikan oleh Filemon kepada banyak orang di sana, baik pertumbuhan rohaninya dan juga pertumbuhan-pertumbuhan yang lainnya. Itu diperhatikan oleh Filemon, dan tidak hanya orang yang berada di sana, tetapi perhatian Filemon kepada orang-orang kudus, pelayan-pelayan pekerjaan Tuhan, sahabat-sahabat Paulus. Dan itu pun juga tidak lepas dari perhatian seorang yang bernama Filemon. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bagian ini kita melihat bahwasanya iman yang ada di dalam diri kehidupan seorang yang bernama Filemon itu telah luar biasa bisa dilihat dan disaksikan. Kasihnya yang ditunjukkan, perhatiannya sudah luar biasa dipertontonkan dan bisa disaksikan, dirasakan oleh Rasul Paulus. Dan pada bagian ini kita melihat bagaimana Rasul Paulus mengetahui bahwa dalam diri dan kehidupan seorang yang bernama Filemon, Rasul Paulus mau, karena pada saat di dalam penjara, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat di dalam penjara, Rasul Paulus ketemu dengan seorang yang bernama Onesimus. Dan siapakah Onesimus ini? Onesimus adalah orang yang dahulu bekerja di rumah Filemon. Dan apa yang kita ketahui adalah bahwa Onesimus ini pernah dan telah merugikan pihak Filemon. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Onesimus ini
masuk ke dalam penjara juga. Onesimus adalah budak, Onesimus adalah pembantu. Tetapi pada bagian ini kita melihat bahwa Onesimus telah merugikan Filemon. Filemon adalah sahabatnya Paulus. Filemon adalah juga rekanan kerja Paulus. Dan pada bagian ini saya ingin sampaikan kepada kita sekalian seperti di muka tadi, bahwa kenapa kasih itu senantiasa diajarkan, kenapa kasih itu senantiasa dimunculkan ke permukaan dalam setiap pembahasan perikop-perikop Alkitab. Kenapa kasih itu senantiasa ada? Pada bagian ini kita telah melihat bahwa seorang yang bernama Filemon telah menunjukkan bukti imannya, telah menunjukkan bukti kasihnya. Tetapi bagaimana kalau kasih itu telah dicederai? Kalau satu perhatian itu telah dicederai oleh pihak lain. Dan bagian ini kita telah melihat seorang yang bernama Onesimus telah pernah mencederai orang yang bernama Filemon yang adalah sahabat Paulus. Dan Rasul Paulus ingin mengetahui bagaimana kadar kasih, ya, dari satu perwujudan iman yang ada di dalam kehidupan Filemon. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi satu perenungan bagi diri dan kehidupan kita. Mengasihi orang-orang yang mengasihi kita itu adalah satu hal yang mudah. Mengasihi orang dalam sementara waktu, sesaat, manakala kita ketemu dengan seseorang, bisa dilakukan. Manakala seseorang menunjukkan bukti kasih, hanya sekejap saja orang itu bisa melakukan. Tetapi bagaimana halnya manakala orang yang pernah melukai dirinya, yang pernah membuat dirinya rugi, ya, yang bahkan seseorang itu sesungguhnya sudah tidak memiliki suatu harga, suatu martabat. Apakah seseorang masih juga bisa menunjukkan sikap kasih? Ini semua seringkali terjadi dalam kehidupan pribadi. Meskipun orang yang percaya kepada Tuhan, saya ingin percaya, rekan kita, sahabat kita, saudara kita melakukan perbuatan baik, tetapi ada satu saat di antara mereka melakukan perbuatan yang merugikan kita, dan kalkulasi kerugian itu tidak sedikit dan sangat banyak. Tidak hanya harta benda, tidak hanya satu kepercayaan yang dinodai, tetapi ada luka hati yang mendalam dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bagaimana kita masih tetap bisa menunjukkan kualitas iman untuk menunjukkan kasih kita kepada orang-orang yang melukai kita, yang mencederai kita, yang merugikan kita? Bagaimana? Apakah kita masih tetap bisa menunjukkan satu rasa persaudaraan kepada mereka yang pernah menyakiti kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian ini kita melihat mungkin Filemon juga merasakan sesuatu yang sangat berat. Mungkin Filemon juga memiliki satu perasaan yang sangat dongkol sekali terhadap apa yang telah dilakukan oleh Onesimus pada saat Onesimus bekerja pada keluarganya. Mungkin ada juga satu perasaan bagaimana manakala mengetahui
mendengar bahwa Onesimus ini ya, ditemukan oleh Rasul Paulus, dimuridkan oleh Rasul Paulus di dalam penjara, dan bahkan menjadi pelayan Paulus manakala ada di penjara. Bagaimana perasaan Filemon? Di satu sisi Rasul Paulus adalah gurunya, rekan sekerja di dalam Tuhan. Tetapi di satu sisi Onesimus adalah orang yang pernah merugikan dirinya dan sampai dimasukkan ke dalam penjara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pastilah dalam kehidupan perasaan manusiawi ada satu perasaan yang mengganjal dalam diri dan kehidupan Filemon pada saat itu. Tetapi pada bagian ini kita melihat, kita menyaksikan bagaimana seorang yang bernama Rasul Paulus menyampaikan satu permintaan kepada Filemon. Rasul Paulus juga menyadari, Rasul Paulus juga memahami bahwa Filemon pernah dirugikan oleh Onesimus. Tetapi pada bagian ini Rasul Paulus sebagai senior Filemon mencoba untuk mengungkapkan, aku meminta kepadamu, Filemon, aku meminta kepadamu, aku meminta kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sesuatu yang sesungguhnya mengganjal di dalam kehidupan Filemon. Hal itu bisa kita rasakan manakala hal itu kita yang mengalami. Kita juga akan merasakan sesuatu yang ganjil dalam kehidupan kita. Satu sisi gurunya, tapi satu sisi dekat dengan orang yang pernah melukai dirinya dan merugikan dirinya. Itu adalah satu hal yang sangat sulit untuk diterima dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi. Namun pada bagian ini, kenapa Rasul Paulus mencoba untuk menyampaikan permintaannya kepada Filemon? Adalah yang pertama, karena Rasul Paulus mengetahui bagaimana kualitas iman yang diaplikasikan, dipraktikkan melalui perbuatan kasih dalam diri kehidupan Filemon. Itu yang pertama. Rasul Paulus mengetahui kualitas iman dari Filemon. Kemudian bagian yang kedua, kenapa Rasul Paulus mencoba untuk meminta kepada Filemon untuk Filemon mau menerima Onesimus, baik Onesimus dalam melayani Rasul Paulus ataupun Onesimus untuk dikembalikan kembali kepada Filemon. Karena ada satu kedekatan yang luar biasa di antara Paulus dengan Filemon. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi dalam kehidupan Rasul Paulus sebagai guru rohaninya dan Filemon sebagai anak rohaninya. Rasul Paulus mengetahui Filemon dan Filemon mengetahui Rasul Paulus. Jadi di antara mereka sudah tidak ada ketertutupan. Yang ada keterbukaan di antara guru dan murid. Dan pada bagian ini Rasul Paulus meminta, terimalah dia. Terimalah dia. Terimalah Onesimus kembali kepada saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sampai-sampai Rasul Paulus mengingatkan juga kepada Filemon, kalaupun ada satu hitung-hitungan, maka biarkanlah engkau menerima Onesimus dan engkau berhitung dengan diri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Dengan kata lain, bahwa sesungguhnya apa yang telah Rasul Paulus lakukan, apa dedikasi yang telah Rasul Paulus sampaikan untuk membentuk diri kehidupan rohani seorang yang bernama Filemon, ada satu hal yang sangat luar biasa. Rasul Paulus memberikan seutuhnya waktu dan hidupnya, perhatiannya untuk pertumbuhan kerohanian Filemon. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, kalaupun engkau mau berhitung, maka biarkanlah engkau menerima Onesimus dan engkau berhitung denganku. Kalau engkau dengan tidak rela hati menerima Onesimus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sedemikian luar biasa Rasul Paulus memiliki satu kedekatan yang bisa dipahami oleh Filemon. Filemon pun memahami secara luar biasa. Yang menjadi perhatian di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, Tuhan Yesus telah mengasihi kita sekalian. Tuhan Yesus telah menunjukkan satu perhatiannya kepada kita sekalian. Penebusannya yang membuat menjadikan orang yang berdosa menjadi dibenarkan, orang yang tidak layak untuk kerajaan surganya, tetapi dilayakkan, dipindah, diangkat dari kerajaan maut ke dalam kerajaan hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah merasakan apa yang telah Tuhan lakukan, apa yang Tuhan telah kerjakan dengan kasih-Nya kepada kita. Sehingga manakala seseorang memahami, manakala seseorang menerima satu perbuatan kasih Allah yang Allah mau terjadi di dalam kehidupan kita pribadi adalah munculnya sikap persaudaraan di dalam Injil Yesus Kristus. Amin. Adanya persaudaraan dalam Injil Yesus Kristus. Ini yang Tuhan mau. Sehingga di dalam kehidupan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, kita dari keluarga apa, keluarga mana, keluarga siapa, semuanya, manakala bersekutu bersama, manakala beribadah bersama, ada berbagai macam persoalan dan tantangan, berselisih paham, maka perhatikanlah baik-baik. Jangan sampai perselisihan, jangan sampai percideraan yang ada, yang terjadi di antara saudara-saudara yang percaya kepada Yesus Kristus, saudara-saudara yang ada dalam persekutuan, saudara-saudara yang ada di dalam gereja, menjadi satu perpecahan. Tetapi manakala melihat, merasakan kasih yang daripada Allah yang ditunjukkan dalam pengorbanan Yesus Kristus, menjadikan kita untuk memahami, untuk menerapkan bahwa kasih yang kita munculkan adalah kasih persaudaraan di dalam Injil Yesus Kristus, sehingga memampukan untuk menerima baik orang yang berbuat kasih kepada kita, orang yang menyukai kita, menyenangi kita, ataupun membenci kita, ataupun orang yang tidak menyukai kita, kita tetap menunjukkan kasih persaudaraan di dalam Injil. Ini yang Rasul Paulus mau di dalam kehidupan Filemon pada saat itu. Jangan sampai iman yang ditunjukkan dalam kasih, dalam perbuatan yang nyata, terciderai hanya karena seseorang membenci, tidak menyukai satu orang yang lainnya. Rasul Paulus sampaikan kepada Filemon, terimalah Onesimus, terimalah dia, terimalah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita semuanya, sekali lagi,
adalah saudara di dalam Tuhan. Manakala kita mengaku saudara di dalam Tuhan, saudara di dalam Injil Yesus Kristus, maka kemampuan untuk mengasihi yang tanpa syarat harus kita tunjukkan, harus kita praktekkan kepada saudara-saudara seiman semuanya. Amin. Ini adalah tantangan, tetapi mau tidak mau kita harus tetap praktekkan mengasihi meskipun kondisinya tidak pas untuk berbuat kasih. Tetapi inilah yang dimaui oleh Tuhan. Tetapi inilah pemikiran Tuhan untuk saudara yang satu dengan saudara yang lain. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa tidak suka, tetapi semuanya saling mendukung iman yang bertumbuh. Saya berharap kita sekalian boleh menunjukkan kasih seperti permintaan Rasul Paulus kepada Filemon, supaya terjadi dalam kehidupan Filemon iman yang berkualitas yang ditunjukkan di dalam perbuatan kasih, baik kepada saudara-saudara yang baik ataupun saudara yang pernah menciderai dirinya, melukai hatinya. Tetap terimalah dalam saudara di dalam Injil Yesus Kristus. Ini yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian. Berbuat kasih kepada siapapun juga. Berbuat kasih kepada siapapun juga. Memang ini adalah satu hal yang berat. Memang ini adalah satu hal yang sangat sulit. Tetapi inilah yang harus terjadi kalau kita mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Kalau kita telah merasakan perbuatan kasih Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib menebus kita sekalian. Amin. Mari kita tunduk kepala, merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Yesus Kristus, tolonglah ya Tuhan, supaya kami boleh mengasihi saudara seiman, siapapun mereka. Mampukan kami, ajari kami, sehingga kami boleh mengasihi saudara-saudara di dalam Kristus, seperti kasih yang Engkau ajarkan kepada setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah
Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami melalui sabda kebenaran firman. Apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Rasul Paulus kepada Filemon dalam permintaannya supaya Filemon mengasihi Onesimus. Tolonglah ya Tuhan, biarkanlah ini menginspirasi, mendorong, memotivasi kami untuk menunjukkan satu perbuatan kasih kepada orang-orang yang bahkan menyakiti kami, merugikan kami, tidak menyukai kami. Tolonglah ya Tuhan, supaya kami menunjukkan satu bukti kasih seperti kasih-Mu yang telah Engkau lakukan kerjakan di dalam dan kehidupan kami. Orang yang berdosa, orang yang tidak layak, tetapi Engkau mencurahkan, Engkau memberikannya kepada setiap kami. Tolonglah kami, berkatilah kami, ajari kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, untuk kami tetap menunjukkan satu kasih kepada semua orang. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Saat ini kami berdoa kepada-Mu, mohon berkah-Mu untuk rekan-rekan kami yang ada di tempat ini yang beribadah bersama-sama. Tuhan, Engkau memberkati apa yang berdebar bergumulan. Tuhan, Engkau menolong serta penawaran yang nyata atas mereka, dan juga rekan-rekan kami yang ada di rumah menikmati siaran ini via YouTube. Tuhan, tolonglah penawaran yang nyata atas mereka sekalian, sehingga mereka pun juga boleh mendapatkan satu karya lawatan jamanan daripada Tuhan Yesus Kristus lewat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga mereka boleh mendapat satu kasih penyertaan yang daripada. Terpujilah nama-Mu. Saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menaungi ya Tuhan, pemimpin negeri ini. Apa yang diupayakan, diusahakan, Tuhan, Engkau membuatnya berhasil. Tentang kesehatan, tentang keharmonisan hubungan, persatuan dan kesatuan, Tuhan, Engkau menolong memberkati. Tentang peningkatan taraf hidup, taraf pendapatan, Tuhan, Engkau memberkati. Biarkanlah ya Tuhan pemimpin-pemimpin kami di dalam mengambil kebijakan seperti yang Tuhan inspirasikan, Tuhan bimbingkan kepada setiap mereka, sehingga mereka boleh mengambil satu kebijakan yang berasal daripada. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dan saat ini kami tidak undur diri dari hadapan-Mu. Seminggu yang akan kami lalui lewati, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun biarkanlah ya Tuhan, segala berkah campur tangan yang daripada-Mu nyata atas kami sekalian. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Dan semuanya itu kami pinta melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah kita sekalian boleh menerima segala berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh yang kudus, nyata memimpin menaungi segenap kehidupan kita dari saat ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai saleh-salehnya, bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sehat dan semangat. Tetap jaga persaudaraan di dalam Injil Yesus Kristus. Shalom.